Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Sosok yang pertama menuju arah aneh, teriak kenceng dengan suara geraman yang mengerikan. Dengan serempak, semua sosok melempar pandangan ke arahnya. Separuh dari mereka pun mengikutinya. Waduh, aneh harus lari. Lari secepatnya, aneh harus lari nih. Jelas aneh, ketahuan. Bisa-bisa nasib aneh kayak perkedel, ditangkep dan dijadikan tumbal persembahan. Gumamku dalam hati. Dengan sejuta rasa yang tak karuan menjadikan keadaan semakin mencekam. Sosok-sosok itu semakin mendekat, ingin berlari, secepatnya berlari. Tapi raga seolah ada yang mencegah. Dan benar saja, sosok yang menghampiriku semua bergerombol, mengangkat ranting-ranting kayu yang masih bercabang, sebagian kering dan tak berdaun. Dari ranting itu, semua sosok itu mengangkat ranting-ranting itu dan berbalik arah. Tenang, berarti sosok itu bukan menuju tempatku. Tapi untuk apa batang dan ranting-ranting pohon itu? Aneh pun terus perhatikan dengan rasa penuh penasaran. Dan ternyata setiap batang dan ranting itu diangkat dan diletakkan di atas mayat perkedel. Loh, kok mayat perkedel ditutupin batang dan ranting-ranting pohon? Apa mungkin mayat perkedel mau ditumbalkan dengan cara dibakar? Aduh, apa yang harus aneh lakuin? Apa yang harus aneh perbuat? Gimana cara menyelamatkan perkedel? Sulit. Posisiku sangat sulit. Seolah aneh menjadi seorang pecundang yang gak bisa berbuat apa-apa untuk sahabatnya. Dalam perasaan yang tidak karuan, kembali ekor mataku meneteskan air mata. Del, maafin aneh ya. Aneh gak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa ngeliat kengerian ini, ucapku lirih. Batang dan ranting-ranting pohon itu pun sudah menutupi mayat perkedel. Lalu terdengar samar-samar suara ocehan burung yang tak jelas. Dari mana sumbernya? Aneh perhatiin suara tersebut. Aneh perhatiin suara burung itu bener-bener. Itu suara burung. Atau cuma salah pendengaran aneh aja ya? Aneh pun lebih mengonsentrasikan agar daun telinga aneh bisa bener-bener bisa menangkap suara itu. Dan benar, itu suara burung dari kejauhan. Mendengarkan sembari memperhatikan mayat perkedel yang udah ditutupi ranting-ranting dan batang-batang pohon. Tiba-tiba gerombolan makhluk-makhluk yang membawa obor itu satu persatu menjatuhkan obornya ke tanah, dan perlahan sosok-sosok itu lenyap menghilang. Disusul makhluk-makhluk lain pun sama, obor berjatuhan ke tanah. Perlahan makhluk itu mulai lenyap dan menghilang. Tak lama suara nyanyian burung mulai terdengar lebih jelas dan lebih banyak suara-suara burung berkicau. Dengan cepat kejadian yang sama dilakukan makhluk-makhluk tersebut. Obor terjatuh. Perlahan makhluk itu lenyap dan hilang. Satu persatu obor terjatuh dan sosok lenyap dan hilang. Sampai tak ada satupun sosok
yang nampak semua hilang. Dan benar saja, ternyata semua burung-burung itu bernyanyi menyambut sang fajar tiba. Ane mulai beraniin diri keluar dan turun menuju tempat mayat perkedel yang diletakkan di atas batu dan ditutupi batang dan ranting-ranting pohon. Sinar pagi mulai memperjelas pandangan mata Ane, semakin dekat dan semakin nampak. Obor-obor yang terjatuh pun hilang, seolah berubah menjadi batang pohon dan ranting-ranting. Ane pun semakin mendekat ke tempat batang pohon dan ranting-ranting yang menutupi mayat perkedel. Tapi batang dan ranting-ranting itu pun hilang, seolah berubah menjadi semak-semak yang menutupi mayat perkedel, berubah menjadi semak-semak. Ane beraniin diri buat masuk ke semak-semak yang bercampur dengan rimbunnya ilalang itu. Ini tempatnya. Ane yakin di sini mayat perkedel. Ane masuk ke rimbunan semak itu dan benar saja, ternyata mayat perkedel tergeletak di dalam semak itu. Ane tampar-tampar pipinya sembari Ane panggil-panggil namanya. Atun, Atun, Atun perkedel, bangun. Ini Ane Peter Del. Tapi mayat perkedel itu tetap diam. Tetaplah mayat yang nampak pucat wajahnya. Ane putusin buat narik mayat perkedel, tarik keluar dari semak-semak tersebut. Sampai akhirnya mayat perkedel pun keluar dari semak-semak tersebut. Saking lelahnya, Ane cuma biarin mayat perkedel tergeletak di tanah di depan Ane. Ane pun cuma bisa duduk sembari natap mayat perkedel yang tergeletak. Ane bingung, Ane harus gimana dengan mayat perkedel. Mau dibawa, tapi Ane sendiri belum tahu arah jalan pulang, belum tahu bisa pulang atau enggak. Kalaupun Ane biarin mayat perkedel di sini, sama aja Ane sia-sia semalaman nunggu buat nyelamatin perkedel. Udahlah, Ane putusin buat ngubur aja nih mayat perkedel. Ane pun tarik mayat perkedel. Ane geret mayat perkedel ke tempat yang kiranya lebih tinggi. Biarin Ane bisa gendong mayat perkedel dan bakal Ane kuburin di tempat yang Ane rasa lebih aman. Kenapa Ane tarik dan bukan mengangkat? Karena kondisi fisik Ane pun sudah cukup lemah waktu itu. Bukan karena Ane kejam. Baru beberapa meter Ane tarik mayat perkedel. Kaki Ane pun terpreset dan terjatuh tepat di bidang tanah yang miring. Ane jatuh dan mayat perkedel pun ikut jatuh tergelundung. Sembari merayap, Ane mendekat menuju mayat perkedel. Sejenak Ane merebahkan tubuh sembari mengumpulkan tenaga di samping mayat perkedel. Tak lama Ane pun bangkit, kembali duduk sembari memperhatikan perkedel. Sempat terfikir buat ninggalin mayat perkedel di situ karena saking frustasi dan pasrah Ane dalam keadaan ini. Maaf ya Del, fisik Ane udah gak kuat lagi. Maaf kalau Ane sampai ninggalin mayat kamu di sini, ucapku lirih sambil memegang tangan perkedel. Tapi tak lama berselang, seakan keajaiban itu datang. Tangan perkedel yang sebelumnya sempat Ane lepaskan sebelum Ane tinggalkan, seakan Ane ngerasa ada sesuatu yang bergerak dari tangan itu. Sontak Ane kaget dengan detak jantung yang semakin kencang. Langsung Ane lepas tuh tangan. Apa yang bergerak ya? Apa cuma perasaan Ane aja? Atau memang ada yang bergerak dari tangan perkedel?
gumamku dalam hati. Bertanya pada hati dan dijawab oleh hati. Jari, ya jari, sepertinya jari perkedel bergerak. Ane putuskan kembali memegang telapak tangan perkedel dan menepuk-nepuk tangannya sembari memanggil namanya. Del, Del, Atun perkedel. Ini Ane Peter, Del. Panggilku berulang. Dan benar saja, jari perkedel benar-benar bergerak. Jari telunjuk yang disusul juga jari-jari lain ikut bergerak. Del, Del, kamu masih hidup, Del, teriakku. Mungkin karena rasa bahagia setelah tahu si Atun perkedel masih hidup. Seolah Ane pun dapat kekuatan atau semangat yang meningkat drastis. Mungkin kalau diibaratkan seperti Son Goku berubah menjadi manusia super saya. Ya itu yang Ane bayangin. Dengan cepat Ane pun gendong perkedel buat bawa si perkedel ke tempat yang dirasa lebih aman. Baru saja Ane angkat tubuh perkedel, Ane rasa semilir angin yang berhembus sangat cepat. Tapi hembusan itu datang dan langsung menghilang. Hembusan yang aneh. Karena keanehan yang Ane rasa, pandangan Ane pun kembali berjelajah ke setiap sudut. Pandang Ane tunjukkan pandangan ke desa yang semalam Ane lihat. Dalam keadaan terang, desa itu benar-benar tak ada. Sembari Ane angkat tubuh perkedel, ternyata ada 3 sosok yang sedang memperhatikan kita. Satu sosok laki-laki yang menggunakan atasan hitam, celana hitam, dan menggunakan ikat kepala. Tatap dan pandangannya bengis menatap ke arah kita. Satu sosok lagi perempuan menggunakan atasan coklat dan balutan kain bawahnya khas seperti busana orang-orang zaman dulu. Dan satu sosok lagi telanjang bulat tanpa menggunakan celana dan baju. Lidahnya menjulur. Sosok itu hitam. Ya, itu sosok anjing hitam bersama 2 sosok laki-laki dan perempuan. Ane cuekin aja dah 3 sosok itu. Bergegas Ane gendong tubuh si perkedel. Dengan cepat Ane berjalan melewati jalur setapak yang semalam yang tidak ada lagi saya rasa. Yang ada hanya semak dan ilalang yang tinggi dan lebat. Dengan nafas yang tak beraturan, dengan tenaga yang semakin lemah, akhirnya Ane pun terjatuh di dekat pohon yang cukup besar. Sembari merebahkan tubuh, mengatur nafas, dan menunggu tenagaku kembali terisi. Tatap mataku tertuju pada sudut-sudut dedaunan yang tertembus sinar dari langit. Nafas yang terengah-engah dan tak beraturan kini terasa sudah kembali normal. Meski tubuh masih terasa lemas dan lelah, rasa nyaman ini kembali beralih ketika Ane rasa ada sesuatu yang merambat di kulit tanganku. Ada satu yang merambat, tapi bukan cuma satu. Ada 2 yang mulai terasa merambat. Dan masih lagi bertambah sesuatu yang merambat di tanganku. Ada 4 sepertinya. Ku hirup nafas panjang untuk menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian. Apa yang merambat di tanganku? Dengan cepat kutolehkan pandanganku, kutunjukkan tatapanku ke tanganku, dan benar saja itu jari jemari yang mulai merambati tanganku, lalu mencengkram pelan tangan. Ku beranikan diri untuk menangkap jari-jari tangan yang merambati dan mencengkram tanganku. Sembari berjingkat, ku bersiap-siap melempar tangan tersebut
Dengan cepat aku bangkit dengan tangan yang sudah kucengkram. Kaget awalnya, dan ternyata itu jemari tangan perkedel. Kupegang telapak tangan perkedel sambil aneh panggil-panggil nama perkedel. Del, Del, Atun perkedel, kamu harus bangkit Del. Sembari celingukan kupandang pohonan dari hutan di sekitarku. Ani baru sadar tempat itu sangat indah, berbeda jauh berbeda dengan hutan-hutan yang sebelumnya. Kembali ku memanggil perkedel. Atun perkedel, Del, sadar Del. Tak lama Atun perkedel pun pelan-pelan membuka kelopak mata yang menutupi bola mata perkedel. Del, sadar Del, ini aneh Peter Del. Dengan lemas perkedel membuka mata. Dalam tubuh berbaringnya dia pun tersenyum. Del, udah kamu di sini dulu. Aneh cariin air buat kamu minum biar kamu gak dehidrasi Del, ucapku. Bergegas aneh bangkit dari tempat aneh. Dan benar saja, hutan ini amat sangat indah. Tak jauh dari tempatku ada air yang mengucur deras. Inikah hutan tempat aneh kesesat? Inikah tempat nyata atau aneh cuma mimpi? Ataukah justru sebenarnya aneh sudah mati? Banyak tanya dari benakku yang terus menyeruak. Hutan ini seperti taman. Ada beberapa air mancur yang terus mengucur. Rerumputan dan tanah yang kuinjak pun dipenuhi dengan kabut atau asap yang tingginya semata kaki. Ya, tingginya cuma semata kaki, seperti asap-asap yang di panggung pertunjukan. Beberapa air yang mengucur pun mengeluarkan asap, seperti air yang dikasih dry ice gitu. Ini tempat apa? Tanyaku sambil melangkah mengambil air yang langsung aneh minum, dan sebagian lagi aneh bawa buat diminumkan ke perkedel. Del, cepet minum air ini. Sembari aneh kucurkan air dari daun yang tergulung sebagai wadah. Ajaib, benar-benar ajaib. Tubuh aneh dan tubuh perkedel pun kembali segar, dan lelah pun hilang seketika. Setelah meminum air tersebut, perkedel pun bangkit dari tidurnya. Perlahan dia terduduk, posisi kaki lencang untuk melemaskan dengan dua tangan yang menopang tubuhnya. Tak lama, tak terasa, keindahan taman-taman di sekitar kami pun berubah dengan sekejap. Asap-asap yang menghiasi tanah di antara rumput-rumput terangkat seolah terhisap sesuatu dari atas. Asap-asap indah itu menggumpal menjadi kepulan asap hitam yang menakutkan. Ada apa ini? Tanyaku sembari memegang bahu perkedel sambil kutolehkan pandangan ke beberapa arah. Dan benar saja, ternyata sosok yang kita lihat di perkampungan tadi masih mengikuti kami. Dua sosok laki-laki dan perempuan yang membawa satu ekor anjing menatapku tajam. Del, sepertinya tempat ini sudah tidak aman lagi. Secepatnya kita pindah, kita pergi dari sini. Sembari membawa bergedel berdiri. Apa kamu mampu berjalan, Del? Tanyaku. Kalaupun kamu tak mampu berjalan, biar aneh gendong kamu aja, gak apa-apa Del, ucapku. Meneruskan. Perlahan sosok itu semakin mendekat. Berikut serta hembusan angin kencang yang menggerakkan kabut hitam. Cepat Del, aneh gendong, pintaku. Gak usah Ter, sepertinya aneh bisa jalan pelan-pelan. Kaki pun melangkah untuk berpindah. Dengan pelan dan sedikit terpincang, perkedel masih melangkah
lebih cepat dan semakin cepat lagi. Sosok itu menghampiri kami. Terlalu pelan langkah perkedel membuatku memaksanya untuk kugendong supaya lebih cepat melangkah sembari berdiri. Ayo Del, ayo aneh gendong biar langkah kita bisa lebih cepat. Dengan nada tinggi dan sedikit memaksa, sosok itu semakin dekat dan semakin dekat. Dengan cepat aneh gendong perkedel. Dengan setengah berlari aneh melangkah. Baru beberapa langkah muncul kembali sosok yang berbeda di hadapku. Sosok di hadapku ini menggunakan pakaian kerajaan. Situasi ini sungguh membingungkan. Kemana aneh harus melangkah? Terus melangkah ke depan, aneh dihadang sosok berbusana kerajaan. Mundur dan berputar arah, aneh bakal dihadang juga dua sosok yang membawa satu ekor anjing. Del, gimana ini Del? Kita dihadang di dua arah. Kemana kita harus melangkah? Tanya aku kencang kepada Bergedel. Kita terus melangkah ke depan, Ter. Kita lanjutkan. Kita berdoa dan permisi juga dengan sosok di depan kita. Benar, Del. Benar. Ya udah, kita ke depan. Sosok pembawa anjing seketika berhenti. Ketika sosok berpenampilan kerajaan itu nampak di hadapan kami. Yo wis Del, kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Siji, loro, telu. Dalam hitungan ketiga, aneh pun lari menuju sosok berpenampilan kerajaan sembari ucap permisi. Sosok itu pun tersenyum ramah. Tapi pas tepat aneh di sampingnya, sontak aneh gak bisa gerakin tubuh aneh. Seketika aneh berhenti. Sosok itu menepuk bahuku sambil berucap lirih di samping aneh. Ojo wedi le, jangan takut nak. Sontak aneh bisa gerakin badan aneh kembali. Aneh pun berbalik ke arah belakang badan sosok berpenampilan kerajaan itu. Seolah aneh ngerasa aman di belakangnya. Tiba-tiba sosok kerajaan itu mengayunkan tangannya ke arah sosok pembawa anjing. Sontak sosok pembawa anjing itu pun menghilang seolah raib terhembas angin. Sembari berjalan membelakangiku, aneh pun menengok dan aneh kembali bingung entah kemana sosok kerajaan itu pergi. Aneh cuma bisa celingukan mengucapkan terima kasih yang entah di mana sosok itu. Ucap terima kasih sembari berjalan pelan. Langkah demi langkah aneh ayunkan sembari menggendong tubuh si perkedel. Batang kayu aneh jadikan penopang sebagai trekking pole yang membantu menopang tubuh aneh dalam perjalanan. Keringat aneh pun terasa bercucuran. Langkah kaki pun terasa melemah. Semakin pelan dan semakin berat beban aneh rasa. Yang mungkin karena kondisi tubuh aneh yang melemah. Kembali tanjakan nampak di depan aneh. Aneh pun terhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga yang benar-benar udah kekuras. Seolah tahu keadaan aneh, perkedel pun berbisik. Ter, udah Ter, aneh turun aja. Pelan-pelan kita jalan. Insya Allah aneh bisa jalan kok Ter. Karena aneh ngerasa di mari udah terasa aman. Dan kondisi aneh pun udah teramat sangat payah. Aneh pun putusin buat nurunin tubuh si perkedel. Yo wis Del, kita jalan pelan-pelan ya. Ucapku. Perjalanan kami lanjutkan. Tanjakan terjal kita lewati secara perlahan. Kini posisi kita melewati tebing yang bisa dikatakan sangat curam. Tangan kami pun kami tempelkan ke dinding-dinding tebing. Kaki melangkah dengan pelan. Del, hati-hati ya. Jangan sampai lengah. Jurang di samping kami sangat terjal. Salah dikit nyawa jadi taruhan.
Bisa-bisa tubuh terjatuh. Tetap konsentrasi ya Del. Pelan-pelan kita merayapi dinding tebing tersebut. Samar-samar kedenger kayak ada suara deburan air. Aneh pun celingukan, pandangan aneh pun berjelajah. Dari mana suara air itu? Bisikku dalam hati. Peter, kamu nyari apaan? Kok toleh-toleh terus dari tadi sih? Tanya perkedel. Itu Del, aneh denger kayak ada suara deburan air. Emang kamu gak denger ya Del? Tanyaku sambil merayap pelan. Udahlah Ter, kita fokus aja dulu lewati tebing ini, jawab perkedel sembari merayap. Tak lama, tebing terjal itu pun kita lewati. Dirasa posisi kami di tempat aman, aneh pun kembali menempelkan pandangan. Ya, melemparkan pandangan ke setiap sudut sisi di bawah aneh. Terlihat hamparan luas, hijau dari lebat pepohonan dengan beberapa sisi tebing yang berdiri gagah. Sungguh indah alam ini. Namun sayang, jika alam ini alam yang lestari, terkadang dirusak oleh tangan-tangan dari pihak yang tak bertanggung jawab demi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri. Dasar bedebah, gumamku sembari menikmati indahnya alam. Samar-samar suara deburan air kembali terdengar. Kembali aneh celingukan, toleh kanan, toleh kiri, mencari dari mana suara itu. Angin, ya, hembusan angin yang membawa suara itu ke telinga aneh. Pandangan aneh tujukan ke arah dari mana angin itu berhembus. Dan benar, aneh lihat dari kejauhan, nampak ada jalur yang berbentuk seperti sungai. Del, coba dah ente lihat tuh, itu sungai apa bukan? Tanyaku sambil mengacungkan jari telunjuk tegah mengerahkan. Mana Ter? Jawabnya sembari bertanya. Itu loh Del, itu. Aneh kagak lihat Ter. Udahlah Ter, besok aja, ini udah mulai gelap. Kita istirahat dulu aja di mari, cari tempat yang sekiranya aman dan nyaman buat kita istirahat malam ini. Besok kita lanjutin lagi. Terlalu berbahaya jalan malam lewat jalur kayak gini, pinta perkedel sembari mohon. Ya udah Del, ente tunggu bentar di mari. Aneh cari tempat dulu buat kita istirahat ya, ucapku. Gak usah Ter, kita cari tempat bareng aja, pinta perkedel. Kita bangkit dari tempat kami, langkah kembali melangkah ke arah yang tak tentu arah. Tak lama, kami pun menemukan tempat untuk beristirahat. Dua bongkah batu besar dengan posisi berjejer. Kita pun susuri jalan di antaranya. Semakin dalam, jalur dirasa semakin menyempit. Tapi semakin jauh, jalur itu semakin melebar. Gelap ujung jalur tersebut yang tetap kami hampiri. Dan ternyata ruang gelap itu berbentuk seperti goa. Semakin dalam, terasa semakin gelap. Ter, ini terlalu gelap dan terlalu dalam. Apa enggak sebaiknya kita istirahat di mulut gua aja, ucap perkedel. Oh, ya udah Del, kita balik ke mulut gua. Baru saja kita berbalik arah menuju mulut gua. Hewan-hewan berterbangan yang entah dari mana asalnya. Beberapa kali aneh ngerasa hewan itu menabrak badan dan muka aneh, yang juga menabrak perkedel. Aduh, dan teriakan kaget dari kita berdua yang menjadikan suara-suara yang menggema di dalam goa tersebut. Serasa lebih banyak lagi hewan yang berterbangan, entah itu burung atau kelelawar. Aneh gak tahu dah, soalnya gelap. Kita pun
percepat langkah kita menuju mulut goa yang mulai nampak. Sinar dari luar yang menusuk masuk mulai mulut goa merasa semakin dekat. Lebih cepat kita melangkah menuju mulut goa. Dan tiba-tiba